Hai Andika, guys di sini. Kalau kemarin kita udah ngebahas TWS yang entry level, sekarang kita akan membahas TWS yang satu tingkat di atasnya, TWS mid-range. Tapi TWS mid-range ini disebut-sebut sebagai flagship TWS killer. Dan perkenalkan ini adalah Realme Buds R3. Noise off, rock on, slogan dari Realme Buds R3 yang diklaim mereka flagship killer. Tapi itu yang klaim mereka sendiri ya. Kalau dari kita sih, kita buktikan dulu apakah dia beneran flagship killer. Kita bahas dari desainnya dulu. Zaman sekarang terutama buat anak-anak muda yang senang fashion, TWS itu bukan cuma buat nonton musik atau film aja. Tapi udah jadi aksesoris buat sehari-hari agar kelihatan lebih stylish, kelihatan lebih berkelas lah. Makanya di Realme Buds R3 ini desainnya dibikin lebih modern daripada series yang sebelumnya, yaitu Realme Buds R2. Mulai dari desain casingnya yang bulat dan simple dengan bagian atasnya yang dibuat transparan. Build quality-nya ini menggunakan rangka plastik, tapi meskipun menggunakan rangka plastik, dia ini nggak kopong. TWS itu akan terlihat murah, kita bisa tes dari tutupnya aja. Kalau tutupnya itu kurang solid, itu berarti memang murah banget. Ini murah, tapi dia premium. Jadi kalau kalian dengarkan aja tutupnya ini, dia pakai plastik tapi feel-nya masih premium. Lalu earbudnya juga didesain sedemikian rupa sehingga terlihat premium. Earbudnya ini biarpun terasa ringan tapi dia nggak sembarangan. Karena dia sudah memiliki IPX5 yang tahan dengan splash atau cipratan air. Jadi kalau pas hujan-hujan atau pas olahraga terus keringetan, nggak usah khawatir dia rusak. Setelah bahas build quality, sekarang kita masuk ke sound quality dan juga feel pemakaiannya. Saat pertama kali dibuka, earbuds ini akan otomatis memunculkan pop-up ke device kita yang sedang nyala Bluetooth-nya seperti ini. Jadi untuk pairing dia cukup cepat karena dia sudah pakai Bluetooth terbaru yaitu Bluetooth versi 5.2 yang low power dan bisa kita pair lewat aplikasi Realme Link juga. Dan untuk konektivitasnya ini ketika kita gunakan untuk sehari-hari dia juga udah nyaman karena biasanya kalau Bluetooth itu ada kayak semacam frekuensi yang mengganggu, itu kan suaranya akan putus-putus dan juga ada suara robot. Tapi Realme Buds R3 dengan Bluetooth versi 5.2-nya ini jarang banget suaranya putus-putus dan juga suara robot. Dan untuk jaraknya dia bisa sampai 10 meter kalau misalkan nggak ada halangan tertentu. Kalau untuk feel pemakaian, earbud ini cukup nyaman dan nggak nyakitin telinga kalau dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Terus kalau misalkan ear tipsnya ini dirasa nggak cocok dengan lubang telinga kita, di dalam paket pembeliannya disediain juga ear tips tambahan dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi bisa disesuaikan aja dengan lubang telinga kita. Terus menurut saya salah satu faktor juga yang bisa menentukan TWS itu enak atau enggak adalah DTB-nya. Apa itu DTB? Daya tahan baterainya. Daya tahan baterai Realme Buds R3 ini untuk total penggunaan bisa mencapai 30 jam dengan waktu charging 1 jam untuk mengisi full earbud. Sedangkan kalau untuk charging case-nya ini dibutuhkan 1 jam 40 menit untuk ngisi sampai full. Terus yang membuat Realme Buds R3 ini diklaim sebagai flagship killernya TWS karena harganya ini under 1 juta, lebih tepatnya itu sekitar 600 ribuan. Tapi dia memiliki fitur seperti TWS yang harganya bisa di atas 1 juta atau bisa di atas 2 juta, yaitu Active Noise Cancelling. Dan Active Noise Cancellingnya ini juga sudah tersertifikasi sama TUV Renland. Yang bisa kita atur noise controlnya dengan menekan 2 detik pada salah satu earbud untuk switch antara mode transparansi atau mode noise cancellation. Kalau mode transparansi itu kita bisa mendengar suara lingkungan di sekitar kita, sedangkan kalau noise cancellation dinyalain itu rasanya telinga kita itu kayak masuk air, langsung kedap suara. Ibaratnya kalau misalkan ruangan karaoke atau ruang musik atau kamar kalian aja, kalau misalkan kalian tutup dan kalian mendengarkan musik itu kan suaranya akan lebih enak gitu. Kalau kalian buka suaranya keluar, jadi suaranya kurang terisolasi. Dan sebenarnya untuk noise controlnya ini bisa kita atur lewat aplikasi Realme Link juga yang kita bisa download lewat Play Store ataupun App Store. Di dalam aplikasi ini ada 3 pilihan noise control, yaitu noise cancellation untuk kedap suara yang benar-benar kedap. Lalu yang kedua mode normal yang kita bisa dengar suara lingkungan sekitar tapi tetap kedap, dan mode transparansi. Sekarang kita bahas masalah sound quality-nya yang menurut saya kenapa Realme berani klaim kalau ini adalah flagship killernya TWS. Karena dengan harga 600 ribu untuk sound quality-nya menurut saya sangat nyaman ya untuk kelasnya di 600 ribuan. Karena suaranya itu balance, jadi antara frekuensi low, mid, dan juga high-nya itu pas. Kalau misalkan kalian gunakan untuk dengerin musik yang vokal, musik jazz, musik pop, itu bakalan enak. Cuman masalah suara, masalah selera musik itu kan preferensi orang masing-masing ya. Contohnya Tomo itu suka lagu breakbeat, jadi bass boostnya harus kuat banget. Kalau saya suka suara-suara pop yang balance kayak gitu karena terseparasi dengan jelas. Tapi kalau misalkan kalian beda aliran di Realme Buds R3 ini, kalau misalkan kita masuk ke aplikasi Realme Link-nya, kita bisa atur tuh. Jadi ada 3 preset, ada bass, ada preset untuk normal, untuk balance, dan ada bright.
Cuman ketiganya ini udah saya coba dan menurut saya balance itu sebenarnya adalah di mode bright. Karena pada saat saya nyobain mode balance, suaranya itu kayak jadi aneh karena suara vokalnya itu kayak HP kalian ketinggalan di WC dan lagunya kedengeran sampai luar. Kira-kira kayak gitulah gambarannya. Tapi bukan berarti jelek ya, dia tetap enak untuk didengar. Tapi dari 3 mode ini kalau telinga saya yang dengar, saya lebih suka mode yang bright. Terus buat kalian yang mungkin lupa untuk membersihkan telinga, jadi ketika volume 100% kalian dengarnya itu kayak kurang kenceng aja. Di Realme ini ada yang namanya enhance boost untuk volume. Jadi walaupun 100% kalau di enhance suaranya bakal bisa lebih kedenger kenceng lagi. Jadi kalaupun kalian belum beli cotton bud untuk membersihkan telinga masih bisa kedenger dengan cukup kenceng. Terus selain fitur active noise cancelling dan juga custom equalizer yang ada di aplikasinya, fitur-fitur yang ada di TWS flagship, dia juga punya fitur flagship yang lain yaitu smart wear detection. Jadi kalau misalkan kita pakai, dia bakal langsung ngeplay lagunya, kalau misalkan kita lepas lagunya akan ngepost. Nah, fitur ini akan berguna untuk menghemat baterainya. Selain untuk baterai, fitur smart wear detection ini juga enak kalau misalkan kita gunakan untuk nonton film. Karena kalau misalkan tiba-tiba di belakang kita dijambak istri kita karena mungkin tidurnya terlalu malam gara-gara nonton Netflix, itu film Netflixnya akan mau sendiri gitu. Jadi besoknya bisa kita lanjut. Itu pengalaman pribadi gitu ya. Terus untuk fitur yang menarik lain di harganya ya, dia juga punya fitur yang namanya Dual Device Connection. Yang memungkinkan kita untuk mengoneksikan dua device secara bersamaan dan bisa menggunakannya secara bergantian. Contohnya gini, misalkan Realme Buds Air 3 ini terhubung dengan HP-nya Chandra dan HP saya. Saya play lagu di HP-nya Chandra, lalu saya pengen buka YouTube di HP saya, Realme Buds Air 3 ini akan otomatis switch output suaranya yang tadinya di HP Chandra ke HP saya. Terus untuk fitur lainnya, dia juga punya fitur yang sekarang lagi tren di hampir semua TWS ya, yaitu game mode. Jadi dengan game mode ini kita bisa menurunkan latensinya. Cuman karena dia masih pakai Bluetooth juga, latensinya itu sekitar 88 milisecond. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk main game Genshin Impact sih nggak masalah karena dia bukan game yang kompetitif. Tapi kalau misalkan kalian gunakan untuk main PUBG, terus juga Fortnite di HP pakai Bluetooth, saran saya sih pakai TWS yang pakai kabel aja karena game kompetitif itu benar-benar nggak boleh delay. Kalau digunakan untuk main game, suaranya lumayan jelas, arah tembakan dan footstep terdengar jelas arahnya dari mana. Dan di TWS lain, biasanya kalau misalkan kita ubah ke mode game itu suaranya juga kayak berpindah gitu, ganti. Nah di Realme Buds Air 3 ini uniknya enggak, jadi sama. Dia cuma menurunkan latency aja, jadi kalau misalkan kalian mau gunakan untuk nonton film atau mendengarkan musik, ya pakai game mode ini nggak masalah karena nggak ada frekuensi yang berubah suaranya. Dan sebenarnya fiturnya ini masih banyak dan bagus-bagus, tapi saya jelasin ke kalian yang utama aja, yang bakal kira-kira kalian pakai sehari-hari, seperti smart wear detection, game mode dan lainnya. Karena kalau saya jelaskan semuanya fiturnya durasinya bakalan panjang banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Realme Buds Air 3 ini, dan kesimpulannya saya setuju sih ya dengan Realme kalau diklaim ini adalah flagship TWS di mid range price karena harganya ini 699.000, lagi flash sale juga harganya jadi 599.000. Bayangin ya, TWS harga 599.000, dia udah memiliki active noise cancelling, bukan noise cancelling aja tapi active, dimana kita bisa switch antara normal, noise cancelling off, on dan juga transparency mode. Terus juga ada smart wear detection juga yang biasanya ada di TWS yang mahal, kita bisa custom juga untuk equalizernya di aplikasinya yang biasanya juga ada di TWS yang mahal. Terus cara build quality dia juga udah oke banget di harganya, jadi agak susah untuk mencari apa kekurangannya dia. Kalau misalkan saya bilang kekurangannya adalah dia nggak ada fitur wireless charging, ya dengan harga 599.000 ketika flash sale, kalau saya minta fitur wireless charging itu kayak terlalu meminta jantung gitu. Kalau peribahasa minta hati dikasih hati tapi minta jantung. Tapi masih ada kok kekurangannya. Jadi kekurangannya ini kalau misalkan device kalian ke unpair dengan TWS-nya dan kalian pengen pair lagi, dia kayak jadi lebih susah untuk di pairing. Jadi namanya itu nggak muncul-muncul di list Bluetooth device-nya. Semoga dari Realme bisa diberikan update secepatnya agar experience pemakaiannya tidak terganggu hal-hal receh seperti ini. Dan terakhir kekurangan personal dari saya aja sih ya, karena ini lebih ke desain. Jadi warna batangnya ini kan silver sementara earbudsnya ini putih. Jadi agak aneh sih ya, cuman kembali lagi kalau ini masalah preferensi aja, masalah selera. Jadi itu kekurangan personal dari saya aja. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.